Guys, jadi video kali ini gue mau ganti senar karena ibadah kemarin, di video kemarin nih, di ibadah minggu, senar gitar gue putus guys pas lagi solo di lagu ketiga Praise, lagunya Tuhan yang Benar. Lagi solo tiba-tiba putus videonya. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Udah mulai mau mulai masuk solo interlude. Nah, Musik memuji Tuhan. Katakan, langsung putus. walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan. Dan parahnya di sini guys, gua nggak sadar kalau ternyata gitar gua fals. Pas putus ternyata kekuatannya ini turun. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Semesta. Udah lah ya. Jadi pas putus langsung apa namanya, turun semua senar gua. Yang mungkin tadinya upper string G jadi turun 1 F. Jadi sekarang rencananya mau ke toko gitar, mau ganti senar. Dan rencananya gue mau ngajak temen gue Tulus sama Anca. Sekalian udah lama gak ketemu, mungkin udah setahun lebih kali gak ketemu. Kalau sama Anca mungkin udah 3 tahun gak ketemu. Jadi mau sekalian ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan mereka nggak ada kegiatan juga hari ini. Jadi sekalian aja ngajak-ngajak ngobrol jalan. Ya, udah sampai di rumahnya Tulus. Kita gedor aja langsung. Tulus. Jadi Tulus udah nggak musisi lagi guys. Nyari duit. Kalau kata Anja. Ini apa Tulus, cookies? Ini usahanya Tulus catering guys. Sama MBG di sini Tulus ya. Jadi nanti hasilnya kita lihat. Seenak itu apa enggak? Enak nggak lu kira-kira? Ya. Lebih enak daripada yang viral-viral lah. A few moments later. Nah, gue mau coba lihat gitarnya Tulus yang ini. 18 juta guys. Fender Stratocaster. Made in Mexico. Ini gue nggak tahu kabelnya di mana sama amplinya mana, gue nggak tahu. Cobain gitarnya aja. Kalau dari PLBT sih enak ya. Nah, kalau udah gitar mahal. Bisa kali lu pinjem lu minggu. Apa lu namanya lu sini lu? Fender apa? Vintera. Vintera. Emang kalau udah harga enak banget sih emang. Warnanya tuh warna-warna telur asin.
Aduh, tremolonya juga tuh. Fender. Cuman agak sedikit kotor nih, kayak Tulus jarang rawat. Tinggal dibersihin aja nih. Ya begitulah, kita taruh lagi gitarnya. Asik. Tinggal tunggu Anca datang ke sini. Sudah kedatangan teman kita nih, si Anca. Halo guys, halo movie lovers. Terus udah nyampe nih. Udah nyampe. Gondrong. Tadi si Tulus bikin koki, sekarang dia bikin kopi. Ini kopinya nih. Kayak kopi ya. Ya, kayak kopi aja ya. Iya, kayak kopi. Apa? Enak. Ini? Oh, mobilnya Led Zeppelin. Album artsnya aja. Aduh, Saya pikir mobil-mobil nah ini motor. ada dua loh ya? Iya. Iya, satu buat Biar gue. suatu saat itu gue buka. Dengan gampang ya. 2 hours later. Ini kita cobain cookies buatan si Tulus ya. Asik. Iya, kita naik Grab. Woi, depan satu, woi. Lu ke depan lu. Jangan depan, Cak. Lu Tulus aja, Tulus. Biasanya Tulus. Ayo lu. Karena demi vlognya dia, biasanya kita di belakang. Iya. Sekarang mau ke BSD. Oke, selamat sore semuanya. Ketemu Ada. lagi di vlognya Bobby. Jadi tujuan gua ngajakin mereka sekalian ngobrol-ngobrol aja, ngobrol. Ini obrolan kita. Oke guys, jadi teman gue ini ada namanya Tulus depan. Yang belakang namanya Anca. Gua kenal Tulus 2009 ya, Tulus ya. Cie. Dari Berapa tahun dan itu berapa tahun? Seru gitu, 17 tahun. Ya 17 tahun lah gua kenal sama dia. Gila. Sampai sekarang. Kalau Anca, gue kenalnya di kampus, di BINUS kita ya, kampus kita ya. BINUS Saranus Informatikbud. 2000 berapa ya, Cak? 2011. 2011 ya? Ya. Oh, 2011. Waktu itu Anca menggantikan drummer gua. Dulu nama band gua sama Tulus itu Snow on Summer. Dulu ada nama drummernya namanya Egy. Karena dia sudah fokus ke politik sekarang. Emang iya? Egy Sujana. Ya. Nah itu lucu tuh. Iya. Barusan lucu tuh. Sorry Egy ya. Bukan bermaksud mau ngomongin lu Gi. Tapi waktu itu Egy cabut dari Snow on Summer. Kita carilah drummer baru gitu loh. Iya. Nah setelah itu kita mulai mencari drummer waktu itu. Gua sama Tulus membuka audisi gitu ya. Kita buka iklan gitu kan. Ya, waktu itu Lars Ulrich sama Mike Portnoy ikut ya. Cepet. Sama Toto, drummernya Toto siapa namanya? Simon Philip. Simon Philip. Sempat ikut. Akhirnya dilihat skill dan Tapi kita suka mereka. ya. Tapi gajinya kita nggak bisa. Gitu. Akhirnya Anca lah kepilih. Anca yang kepilih. Ya, dari 1.100 drummer lah ya, gitu ya. Untuk memainkan genre rock and roll blues. Pertama kali gua ketemu lu kan yang lu dengerin tuh Led Zeppelin, Jimi Hendrix, ada klasik rocknya juga sih kayak apa namanya psychedelic kayak Pink Floyd gitu-gitu. Kenapa lu suka musik-musik kayak gitu, Lus? Blues, lu kan nyekokin gua dulu sama Anca juga blues, rock and roll. Mungkin kalau Anca udah mengenal itulah ya, kalau gua kan belum. Anca kenal orangnya? Maksudnya blues rock and roll kan dia kan dari IKJ soalnya kan. Kalau gua kan belum terlalu yang gimana-gimana gitu sama yang musik-musik ya, gitu. Avenged. Ya kan gue SMA kan Avenged Sevenfold, A7X, A7X. MCR, Avenge. Sekarang udah tua, bagus dikit dong ngomongnya Avenge. Avenge. Oh iya. MCR, Green Day gitu-gitu lah dulu gua. Kenapa lu? Ya itu. MCR tuh vitamin. Itu, itu Redoxon.
Gue kecil, nih dari kecil dulu deh. Ya udah. Gue kecil suka musik, dicekokinnya bokap dulu suka dengerin The Beatles di mobil. Terus semua lah ya, zaman-zamannya masih kaset. Terus SD kelas 5 gue dengerin Linkin Park. Tua tuh. POD. SMP gue masuk Slipknot. Tapi kalau ditanya kenapa gue bisa nyeburnya ke blues, pertama dikenalin dulu rock and roll sama sahabat kita, Thomas. Thomas ngenalin gue ke The Sigit. Zaman itu, nah pas gue dengerin The Sigit. Itu 2000 berapa lu? Lu kenal Thomas? Baru kemarin 2024. Udah ketahuan padahal tua. 2000 berapa gue kenal dia? 2009 kayaknya, 2008 2009 lah gue kenal Thomas. Nah, dia tuh ngefans banget sama The Sigit. Terus habis itu The Sigit punya banyak influence, salah satunya waktu itu setelah gue denger rock and roll ya pasti banyak mengarah ke Led Zeppelin. Akhirnya waktu itu gue juga latihan vokal sama seorang guru vokal. Lu di Katamsi ya? Ya dia basicnya rock and roll. Habis itu dia mengenalkan gue juga ke Led Zeppelin. Nah, singkat ceritanya gue dengerin Led Zeppelin, gue jatuh cinta sama Since I've Been Loving You. Oh, yang tet. Ini lagu lu nggak dimatiin dulu, bocor nih. Dari tadi loh. Lagunya kayak gini guys. Habis Nah, itu terus? baru deh gue, oh gila keren banget ya blues ya gitu kan, suka penjiwaannya dapet, bla 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 lah semuanya. Akhirnya gue di zaman itu kan kita belum ada tuh zaman itu BB ya. BB belum, masih Nexian dulu kayaknya. Iya, pokoknya apa-apa mesti ke warnet. Nah, nukerin lirik dulu. Tempat Jawa bukan sih? Ya, di warnet deh pokoknya. Nah, habis itu gue juga suka baca. Jadi gue baca Wikipedia, gue baca sejarah-sejarah tentang rock and roll, gue baca tentang blues. Akhirnya gue tahu Chuck Berry, dari Chuck Berry mungkin ke Muddy Waters, Buddy Guy, B.B. King. Editnya banyak nih gue nih terus. Habis itu Robert Johnson. Banyak ditek-tek. Habis Robert Johnson, Charlie Patton. Akhirnya nyasarlah ke Delta Blues. Di situ gue lumayan jatuh cinta banget sama Delta Blues karena sebenarnya sama kepercayaan kita sekarang ya. Mereka menyanyikan harapan gitu loh. Mereka mencari sebuah harapan. Zaman itu kan gue masih nyembah daun kan. Jadi berharap ada sesuatu jawaban di kehidupan ini. Ini kameranya gue mesti lihat kemana nih? Sini. Apa sini? Sini lah. Oke. Nah, ya di tengah-tengah masa perbudakan itu ya mereka menyanyikan blues. Mereka percaya ada hari yang lebih baik di depannya. Sama seperti kita waktu itu yang tersesat. Bobby juga di rumah gue suka menggunakan hal-hal yang tidak benar ya. Lanjut. Terus di situlah gue ngerasa oh ya hidup tuh ada harapan gitu, walaupun kita nggak pernah ngerasain namanya diperbudak dan sebagainya. Dan Maksudnya dibilang harapan sama apa nih? Sama Tuhan? harapan hari depan yang lebih baik. Jadi mereka menyanyikan blues itu ketika mungkin mereka udah selesai satu hari menjadi slave di ini ya, di kebun kali gitu kan. Jadi akhirnya mereka menyanyikan itu di tengah-tengah mereka beristirahat juga. Sebagai simbol lah, sebagai tanda mengharapkan hari yang lebih baik itu akan ada. Nah, dari situ mungkin perkembangannya banyak yang bilang blues itu akar segala musik. Jadi habis itu ada jazz, ada rock and roll, ada hip hop, ada R&B, rhythm and blues. Dulu kita taunya rhythm and blues, tapi sekarang jadinya rhythm and beat. Beberapa orang menganggap itu rhythm and beat, nggak apa-apa juga sih. Nggak ada salah, nggak ada bener. Ya gitu, kenapa gue jatuh cinta sama blues. Cak. Iya. Nah, waktu dikaji nih, Cak.
referensi musik lo apa, Cak? Referensi musik. IKJ kan banyak banget tuh seniman-senimannya tuh. Banyak seniman ya. Lu kan juga seniman kan, Cak? Saat itu ya. Oke. Referensi lu apa, Cak? Saat referensi. Sebenarnya saat itu kan karena gua waktu itu kan di IKJ gua kuliah musik kan. Nah, Genrenya aja, genrenya dulu. genrenya sebenarnya gua dengerin musik tuh apaan aja semua. Tapi saat itu kan karena gua kuliah musik, referensinya adalah lebih ke klasik musik kayak Beethoven kayak gitu-gitu. Sesuai ya. Ya Beethoven, Mozart, Sudah umur. sesuai umur banget ya. Betul. Itu mereka seangkatan sama lu ya? Seangkatan bersenjata ya. Artisnya siapa, Cak? Yang lu suka? Klasik nih. Apa nih? Ya kan kali klasik band lo bilang. kah atau kalau saat ya pasti kalau gua suka banget sama kalau musiknya kalau band gue saat itu gue suka banget sama namanya Mr. Big sama Toto. Gue dengerin itu sih. Oh, Mr. Big Toto ya. Mr. Big. Berarti lu kemarin ngelayat lah ya? Pas Peter Quinn meninggal ya? Meninggal, iya. Dia dikubur di San Diego Hills ya? Enggak, bercanda. Kenapa lu suka ini? Apa? Mr. Big Toto? Kalau di Mr. Big Dari segala keseluruhannya atau drummernya aja lu suka? keseluruhan sebagai musik ya. Kalau di Mr. Big gue suka saat itu kan di zaman 90-an, waduh nggak tahu nih kan umur gue berapa. Jadi 90-an itu kan hard rock musik kan lagi kenceng-kencengnya kan. Yang gue dengerin saat itu ya musiknya gue suka banget waktu itu ada di Mr. Big gitu. Ya waktu itu bokap gue juga cokokin gue Van Halen, Poison, Whitesnake, waktu banyak banget Oh, kan. dicokokin Poison dulu. Racun dong. Saat itu bokap gue banyak yang gue jadi referensi saat itu banyak, tapi kenapa gue jatuh hatinya ke Mr. Big gitu loh. Karena vokalnya enak, terus lupa isi itu mana handphone gua. Handphone gua mana? Maaf guys, maaf. Bentar. ini kenapa? Lupa gua isi tol. Ini dulu nih. Enggak apa-apa. Udah. Ya. Nice. Ya. 4.000 tuh, gua lupa. Nah, sekarang kegiatan lo apa, Lus? Kegiatan gua saat ini Kan kalau gue lihat lu konten kreator, pengusaha juga. ya, Nah, masih melayani di sebuah gereja kecil daerah Blok M. Ya bikin YouTube, kepo teologi. Isinya tentang apa, Lus? Apa ya? Ya ini tujuan gua membuat kepo teologi adalah Supaya kalian kepo. supaya orang-orang Kristen mengerti bagaimana kita melakukan eksegesis yang benar terhadap Alkitab, dan juga 1 Petrus 3 ayat 15 aja sih. Apa tuh? Mempertanggungjawabkan keimanan kita ketika kita dipertanyakan gitu loh. Jadi kenapa ada harapan di dalam Tuhan Yesus dalam kehidupan lo gitu? Kenapa lo percaya sama Alkitab? Ya jawaban-jawaban lain bukan berarti salah ya. Misalnya ya gue dari lahir gue percaya Tuhan Yesus, atau gue mencoba Tuhan Yesus dan berhasil, tapi ternyata untuk beberapa orang kan enggak gitu. Ada yang gue udah mabuk 20 tahun di kehidupan gue bilang satu pagi kalau ada kucing hitam lewat depan rumah gue pagi ini, gue berhenti mabuk. Kucing hitam beneran lewat, dia berhenti mabuk, kucing hitam berhasil buat dia. Berarti jawaban kita juga nggak valid untuk beberapa orang gitu kan. Sedangkan kebenaran dalam Alkitab itu adalah kebenaran yang absolut gitu. Jadi ya tujuan gue sih supaya orang-orang Kristen bisa bertanggung jawab nih. Kenapa sih lu mau percaya sama Kristen? Kenapa lu mau percaya sama Alkitab? Lu bisa membuktikan itu nggak gitu? Itu kepo teologi. Terus habis itu ada ya bisnis kecil-kecilan. Apa tuh? Saat ini mau rencana bikin online dulu sih, kayak kafe ya, bukan kafe ya namanya kalau online. Ya jualan kopi Dari rumah gitu maksudnya? food dulu. Ada Instagramnya, Lus? Pastry cookies namanya Cardia Coffee and Eatery. Nanti lo katanya baru gue bikin soalnya minggu lalu. Yang tadi kopinya tuh yang tadi kita minum di menit ke sini. Semoga ini ya laku, gak usah gede-gede lah, mungkin 10 juta seminggu ya. Nggak usah muluk 10 juta. Muluk ya. Oke. Ya amin. Ya, Amin. Ada lagi, Lus, kegiatan lain? kegiatan lain
Nggak ada sih, semua mengarah ke ini ya, membangun atau melayani anak-anak muda aja sih. Oh, di gereja. Lu gereja berarti youth ya? ya, karena kalau gue boleh menambahkan sedikit aja, terserah sih ini mau lirik apa enggak, tapi masih berkorelasi dengan apa yang tadi gue bahas tentang mendalami Alkitab atau mempercayai Alkitab. Di satu sisi banyak orang Kristen yang sudah dipersekusi di benua lain karena mereka percaya sama Kristen. Iya, banyak ya. Mereka dibunuh hanya untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi di satu sisi juga akhirnya negara kita sekarang lagi heboh-hebohnya LGBT. Yang dulu sebenarnya dari dulu mungkin di luar negeri udah biasa aja gitu, udah masuk. Tapi sekarang udah mulai marak masuk ke pergaulan anak-anak muda mungkin. Iya, bukan anak-anak muda aja sih, tapi pasti akan mempengaruhi generasi sekarang ya. Jadi ya kita sebagai orang Kristen bagaimana harus bersikap, kita harus tahu. Tapi balik lagi, kita tidak mentolerir dosa, karena kasih karunia itu pasti akan membuahkan yang namanya kepatuhan sih di dalam Tuhan. Itu buahnya salah satunya kayak gitu sih. Jadi ya anak-anak muda di gereja gue juga nggak ya, karena gereja kecil nggak besar, nggak banyak jumlahnya, tapi mereka, gue bangga mendengarkan cerita-cerita mereka untuk kesaksiannya sama Tuhan. Kayak gitu. Mantep lu. Nah, kalau Anca, lu sampai sekarang masih suka maling ayam, Cak? Bukan ya itu dong. Lu jangan jatuhin Anca dong. Anca tuh gila loh, dia staf sus presiden ini loh, presiden. Tolong dibenari, gue bukan ayam, tadi telur. Maling telur. Nah, kalau lu, Cak, Ya. kegiatan lu apa sekarang, Cak? Oh, sekarang gue masih menjadi karyawan. Ya nggak apa-apa. Ya karyawan, terus ya udah itu aja. Lu bukannya ini foto-foto, Cak? Iya, kerjaan gue masih mengenai foto dan video. Jam rendah, dia sebenarnya staf sus presiden Pantai Gading ya, Cak. Nah, iya. Sebenarnya dia CEO, guys. Sih, lah kayak drama. Kita masih nunggu aja nih, udah 15 tahun temenan sama dia, kayak kapan sih lu ngaku kalau lu CEO gitu. Sebenarnya udah pernah ngaku, tapi Gak ada percaya. ya, percaya aja. Dipaksa ngaku ya. Aduh. Gitu aja saya, Pak. Saya kan warga sipil biasa, Pak. Tapi lu suka foto-foto wedding juga kan? Wedding, corporate gitu-gitu ya? Sekarang udah enggak. Kalau sekarang enggak. Oh, Wedding foto-foto udah apa sekarang? Sekarang cuman event aja, corporate. Maksudnya apa? Lu menjalankan apa namanya? Eventnya, IO-nya atau enggak, foto dokumentasinya. Oh, lu bagian di fotografinya ya? Fotografi. Oke. Udah makan, Cak? Belum. Oh, belum. Udah makan. Gengs, tapi kita udah ngomong panjang lebar. Kita udah setengah jalan, udah mau setengah jalan di 2026. Nah, bagus nih. Udah sih, gue mau ngomong itu aja. Kasih tahu. Kira-kira ya semua perjalanan kita sama Tuhan kan masing-masing berbeda-beda gitu kan. Kira-kira apa nih di tahun 2026 yang mungkin dari segala aspek dan perspektif yang gue melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan gue, atau hal-hal yang gue makin diperkuat keimanan gue dalam Tuhan, dan hal-hal yang membuat gue bersyukur dalam Tuhan. Mungkin itu bisa menjadi sedikit bagian dari vlog ini lah ya, biar bisa memberkati gimana. Oke. Kalau gue sih bersyukur banget ya. Gue sangat menyadari bahwa tuh kasih Tuhan tuh benar-benar nyata gitu buat kehidupan gue, buat kehidupannya Rina, anak gue, Geva, keluarga gue lah. Gue percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan gitu ya. Kenapa gue percaya di situ ada Tuhan? Karena gue memilih untuk melibatkan Tuhan dalam hidup gue. Contoh usaha. Pernah satu kali. Jadi memang perlu banget kalau menurut gue ya, nggak di tahun 2026 aja. Di tahun berikutnya juga sama, kita terus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita nggak capek, supaya kita nggak kecewa, supaya kita nggak melihat kondisi, supaya kita nggak melihat apa namanya yang nggak baik gitu ya.
Ya. Jadi yang kita lihat itu adalah kebaikan Tuhannya. Makanya kenapa kita perlu banget merenungin firman Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan, firman Tuhan bilang berhasil. Berhasil itu bukan tentang uang aja, tapi kesehatan juga. Firman Tuhan membuat mental kita nih di ekonomi sekarang, mental kita jadi kuat. Yang tadi gue bilang, walaupun banyak kompetitor kita yang tutup, katanya indeks ekonomi gitu-gitulah, tapi Tuhan buat mental kita jadi kuat. Gitu loh. Jadi berhasil itu tidak hanya uang saja. Mental lo dibuat berhasil, keuangan lo, keluarga bahkan. Ya. Kerjaannya orang lemah itu lo. Kerjaannya orang kuat berharap. Nice. Ya, puji Tuhan banget ya kita dengar kesaksiannya dari Bobby. Tapi disclaimer juga, karena gue punya konten teologi dan mungkin ada beberapa yang terdengar berbeda pemahamannya, nggak ada masalah juga. Kenapa gue bilang tetap amin sama apa yang dikatakan Bobby, karena itu baik. Kalau gue mungkin lebih ke kehendak Tuhan, kehendak Tuhan untuk setiap orang. Gue tetap berharap dalam Tuhan, karena gue tahu Tuhan itu cukup. Bukan berarti gue nggak setuju sama apa yang disampaikan Bobby, enggak. Tapi mungkin ada beberapa paham aja yang ya kalian nanti kalau misalnya denger konten kepo mungkin juga bakal nggak. Kenapa gue promo ini, gue sorry ya Bob. Nggak apa-apa. Anca mau ngomong sebelum kita turun, sebelum kita head down, mau buang-buang duit. Bobby katanya mau beli gitar 30 juta. Udah, Cak? Dah. Ya udah. Ada kayaknya. Kita udah sampai di SCI Music Center. Kita mau ganti senar dulu. Kenapa, Cak? Ya, mantap. Coba lihat, Mbak. Ini berapa, Mbak? 235. Sama ya? Oh, sama ya. Kalau ini 951. Oh, lebih murah dong berarti ya? Iya benar. Oke, ini satu Mbak, ini enggak. Oh, kalian nggak dulu ya. Siapa tahu. Dan apa nilai jualnya kalau jual nggak tahu. Lo mau nyobain? Apa? Lo mau nyobain? Nyobain apa? Music senar. Kan sebelumnya kan lo elektrisir. Sama kayak kayak brandnya lebih kecil kan iya hanya yang profesional pemainnya udah lihat sih Ya, semua. Tipis banget. apa ya Bang? Hah? Kabel apa ini bisa Iya, tipis banget. Ini silent plug. terus anti treble jadi kalau buat rekaman udah Berapa, Mas? 355 ya 355. 355 udah ngasih 3 bulan Ini berapa nih? kayaknya kabelnya Tipis banget. Ya. 1 juta Ya, sekitar. Dulu pernah spa gitar di sini. Langsung cepet. Sekarang udah ngantri ya? ya mungkin waktu itu lagi nggak banyak antreannya Iya sih, masih baru-baru buka memang. Mas, mau nanya, ini yang sekarang sama yang dulu bedanya apa? Saya beli waktu itu pertama kali tuh. Oh, kalau yang dulu Mas, iya. Oh iya. Wah. Oh ya, ada tuh dalam. Taruh ambil tasnya dulu. Kabelnya sekalian, Bro. Kenapa? Kabelnya. Kabelnya taruh ada. Oke, tadi itu aja deh ya. Taruh kabelnya tasnya dulu. Ya. Ini F-string juga, punya satu grup sama F-string tulis, F-strap. Ini kan? Kartu garansinya. Oh iya ya. Sony Cake. Itu tulisin apapun itu kan. Ini apa, Lus? Kalap. Nah, dia merah sih soalnya. Di sini atau sini?
Sonic Master. 165 wireless recommended ya kalau nggak manggung ya. Strap. Wireless itu gua aja pakai kalau gua ini banget, tapi sih kalau mau pakai panggungnya gede terus kita harus jalan-jalan. Duh, apalagi ya? Baru gua masuk wireless itu kalau Pengen beli, cuman harus izin dulu nih. Iya. Ini SB. ini masih Ada namanya minta maaf. Lebih baik minta maaf dari minta izin. Betul. Lebih baik apa, Cak? Minta maaf. Minta maaf daripada Minta izin. minta izin. Astagfirullah. Lu ngerekam? Waktu itu beli yang pertama kali Mas nih produksi. Nah, bedanya apa yang sekarang? ini bedanya sama itu tuh kalau yang versi lama itu gue juga pakai soalnya pertama kali gue juga pakai itu bedanya kalau yang pertama kan kalau mentok kiri dia udah ada SO breakup nggak sadar? Jadi kalau yang versi 1 mentok kiri dia ada SO udah ada nambahin gen gitu. Iya. Jadi mau nggak mau di MSIM-nya kadang gennya kita kurangin kan. Iya, benar. Benar kan? Kita nggak usah diputer-puter, udah nol aja sebenarnya udah oke sih. Iya. Nggak pencet aja. Kalau yang versi 2 Ini? dia ngasih headroom lagi jadi mentok kiri dia belum ke break up. Jadi buat orang yang suka main kecet-kecet gitu lebih friendly gitu. Kalau pakai yang versi 2 jadi dia kalau lu mau dapat feel yang versi 1 dibuka dulu sedikit segini. 2 hours later. Iya, emang. Terus sekarang kita makan dulu di Warkop Polim Bintaro. Oke Bang, guys. udah berubah nggak bang? Thank you udah nonton ya. Gak usah. Video sampai sini aja. Ini bukan belum berakhir, enggak. Itu masih nongkrong gitu. Tadi dari ganti senar ke toko musik, ngomongin politik, ngomongin Tuhan, ngomongin alien, udah beres semua. Tapi gak ada konklusi dari omongan kita. Ini apa gitu loh. Kan kita kan udah ada kali 15 tahun kita nggak ketemu. Ya, makanya kita perlu ngerungin firman Tuhan supaya kita tidak sesat, guys. Thank you udah nonton.